Setahun sudah pandemi COVID-19 membayangi dunia, tak terkecuali Indonesia. Virus corona telah menginfeksi jutaan orang. Para ilmuwan menilai banyak hal yang harus dibenahi bangsa ini dalam menyikapi pandemi. Virus corona SARS-CoV-2 yang kali pertama muncul di akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China, terus menyebar ke penjuru dunia sepanjang tahun 2020. Wabah ini telah menghantui miliaran orang di planet ini dengan terus meningkatnya angka infeksi dan kematian akibat penyakit yang kemudian disebut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai COVID-19. Setahun sudah Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memberi mimpi buruk bagi masyarakat bangsa ini. Saat dunia berperang melawan pandemi corona, ada sejumlah negara yang belum menerima vaksin corona. Perjuangan memerangi virus perlu partisipasi global dan menyasar masyarakat di pelosok bumi terpencil sekalipun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan perlu menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity guna melawan pandemi virus corona hingga ke masyarakat di pelosok bumi terpencil sekalipun. India tercatat sebagai negara dengan laju penyebaran COVID-19 tercepat di dunia dan peningkatan kasus harian tertinggi dalam sejarah pandemi. Fakta ini membuat India mengalami krisis perawatan kesehatan yang mematikan. Secara keseluruhan, India mencatat ada 15,9 juta kasus infeksi COVID-19 hingga 22 April 2021. Meski angka tersebut berada di posisi kedua dunia setelah Amerika Serikat, angka kematian di India cukup tinggi, yaitu 184.657 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 di negara Asia Selatan itu dipicu menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ya, setahun lebih ya Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Sampai sekarang kita masih belum keluar dari krisis ini dan malahan sekarang berbagai macam tantangan muncul akibat pandemi COVID-19. Salah satu adalah mengenai vaksinasi. Indonesia sudah memulai program vaksinasi dan berjalan dengan baik, tapi sekarang ada tantangan mengenai ketersediaan vaksin itu sendiri dan juga pertanyaan mengenai efektivitasnya. Dan di samping itu ada juga masalah varian mutasi baru yang tentu saja mengkhawatirkan, dan kita juga tidak ingin ya Indonesia mendapatkan pandemi COVID-19 yang lebih besar lagi dampaknya seperti misalnya yang terjadi di India. Ya, banyak sekali tantangan mengenai bukan saja pandemi COVID-19 ya. Dari aspek kesehatan yang lain juga Indonesia masih memiliki segudang masalah yang tentu masih harus diselesaikan. Nah, bagaimana kita akan memperbaiki dan keluar dari situasi seperti ini? Insight with Desi Anwar kali ini akan menanyakan langsung dengan Menteri Kesehatan kita, Budi Gunadi Sadikin, yang sekarang paling sering diincar orang, tapi yang jelas ya Pak Budi, harus ada jalan keluarnya. Harus ada strateginya, tapi yang penting lagi, apakah kita memiliki rencana lebih panjang mengenai bagaimana mengelola kesehatan di Indonesia ini? Kalau kita sekarang melihat Menteri Kesehatan lebih banyak disibuki dengan urusan COVID-19, the COVID Minister. Pak Budi, apa kabar? Sehat selalu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah vaksin 2 kali. Iya, sama-sama kita sudah vaksin 2 kali. Tapi saya lihat Pak Menteri masih menggunakan masker, saya menggunakan face shield. Kenapa? Karena walaupun divaksin masih ada kemungkinan kita bisa tertular dan saling menularkan. Betul. Demikian. Begitu kan Betul. Pak Menteri? Betul. Iya. Kita punya program vaksinasi di Indonesia, sebenarnya salah satu yang lumayan sukses. Kita pada bulan April ini sudah hampir 17 juta orang divaksin, di hampir 6 juta
sudah mendapatkan dosis kedua, tapi seingat saya kita punya target. 182 juta orang harus divaksin sebelum akhir tahun 2021. Berarti pada pertengahan bulan tahun ini sudah harus ada 70 atau 80 juta. Bahkan 90 juta yang divaksin. Ini bagaimana Pak Budi? Mengingat saat ini target 1 juta orang divaksin per hari belum dicapai dan juga ketersediaan di mana-mana vaksin ini terganggu. Jadi memang kita harus mengejar 181,5 juta orang atau sekitar 363 juta suntikan, ya, karena 2 kali. Jadwal kita di awal 15 bulan, rencananya memang Bapak Presiden minta dipercepat 12 bulan. Orang banyak yang bertanya, kenapa nggak cepat-cepat divaksin? Karena masalahnya bukan di kemampuan vaksinasi, masalahnya adalah di ketersediaan vaksin. Contoh, di bulan Januari dan sampai minggu ketiga Februari, vaksin kita hanya ada 3 juta. Jadi bayangkan kalau kita langsung gas suntik 1 juta, 3 hari habis, kemudian 4 minggu sesudahnya kita dicaci maki oleh rakyat karena nggak ada vaksinnya. Ya. Di bulan Maret dan April itu naik menjadi 15 juta rencananya jumlah vaksin tersedia. Jadi kalau 15 juta bagi 30 hari, average 500.000. Kita kejar tuh. Maret April di minggu ketiga awal minggu keempat Maret capai itu 500.000. Sempat di atas 500.000. Sempat di atas 500.000. Jadi pas lah untuk menghabiskan 15 juta vaksin yang akan kita miliki. Tapi kemudian terjadi dinamika kan bahwa India ngerem sehingga vaksinnya nggak bisa keluar. Jadi rencananya di April itu kita bisa dapat 15, dapatnya cuma 7. Sehingga kemudian itu kembali lagi mengurangi laju kecepatan. Jadi kecepatan itu bukan ditentukan oleh kemampuan kita menyuntik, tapi suplai vaksinnya itu ada berapa. Ya. Untuk rencana awal kita, sampai Januari sampai Juni itu hanya ada 90 juta vaksin untuk 45 juta orang. Baru sisanya itu mulai Juli sampai Desember. Jadi dari rencana awal itu kita udah tahu bahwa laju penyuntikan pasti berbeda. Di 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua karena perbedaan jumlah vaksin. Kita nggak mungkin kejar 1 juta atau kita tidak mungkin memaksa nyuntik 1 juta per hari di semester pertama karena akan cepat vaksinnya habis. Tapi kita harus suntik lebih dari 1 juta sehari di semester kedua. Nah malahan dengan dinamika yang terjadi dari 90 juta itu turun ke 70 juta sekarang. Jadi kita hanya bisa 70 juta sampai sekarang. Walaupun dinamikanya berubah terus. Karena kita langsung negosiasi balik. Kemarin kan tertunda yang dari AstraZeneca. Tapi kemudian dikonfirm akan datang 3,8 di akhir April, di minggu kedua Mei akan datang lagi 3,8, di akhir Mei akan datang lagi 3,8. Jadi 11 juta yang tadinya dijanjikan akan dikirim Maret April, sekarang akan dikirim April Mei. Tetap dikirim cuma mundur. Tapi ini pasti berpengaruh dengan target akhir tahun 181,2 juta itu Pak Budi, atau ini mungkin hanya ada dinamika dari bulan ke bulan? Dinamika kecepatan, cuma akibatnya di semester kedua kita suntiknya mesti lebih cepat lagi. Harus lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Tapi kan ini juga tergantung dengan supply ya. Sangat tergantung supply. Nah ini semua kan kita pada saat ini ya, karena kita masih belum memiliki vaksin sendiri, vaksin merah putih kalau tidak salah baru nanti tahun 2022, kita masih sangat mengandalkan impor. Nah, saya tahu Bio Farma sekarang kan sedang mengolah yang dari Sinovac. Mungkin bisa ini strategi dari khusus sampai akhir tahun ini dari mana ini gap antara vaksin yang kita perlukan dan target yang ingin kita capai? Jadi sejak awal memang saya tidak cerita detail ke umum ya. Kita memilih 4 vaksin itu dari 4 negara berbeda. Jadi banyak negara waktu itu mempertanyakan, kenapa Indonesia vaksinnya banyak, apa nggak pusing nanti suntikannya. Negara-negara lain umumnya 2 maksimal. Nah saya nggak cerita, ya, mungkin karena latar belakang saya bankir ya, saya pikiran risikonya tuh tinggi sekali, istilahnya don't put your egg in one basket lah. Nah kayak sekarang terjadi, misalnya AstraZeneca ada isu, itu kan hanya 25% dari 100% yang terganggu. Bayangkan negara Eropa itu mungkin 50% atau kadang-kadang 60% dari suplainya dia terganggu. Karena kita ada yang dari Sinovac Cina, ada yang dari Novavax itu perusahaan Amerika Kanada, dan ada yang BioNTech Pfizer itu Jerman sama Amerika. Dengan demikian kita memiliki sumber dari 4 jurisdiksi
negara yang berbeda, sehingga kalau satu tertutup kita bisa dapat dari yang lain. Nah, kita bersyukur yang AstraZeneca kena, tapi yang dari Cina akan jalan, dan yang Novavax sama Pfizer akan masuk di semester kedua. Iya, tapi total kalau tidak salah, walaupun tadi disebut ya angka 360 juta, sebenarnya 420 juta kan yang dibutuhkan total vaksin ini. Ini bisa, kalau saya pahami, harus ada 2/3 masyarakat sebelum mencapai herd immunity. Makanya deadline ini penting ya Pak Budi, supaya kita tidak molor misalnya menjadi lebih lama lagi melakukan vaksinasi ini. Ini bisa, semuanya bisa kita jamin lah. Saya ulangi lagi ya. Jadi angka 181,5 juta itu datangnya dari ini. Penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta. Ya. Yang di atas 18 tahun, yang merupakan target vaksinasi sesuai dengan ini emergency use authorization-nya itu 181,5 juta. Jadi yang kita vaksin adalah 100%, bukan 70% dari target populasi kita. Kenapa 100%? Karena kita memakai asumsi waktu itu efficacy rate-nya rata-rata 60%. Yeah. Padahal sekarang kenyataannya kan efficacy rate-nya Sinovac yang paling kecil aja 67. Pfizer mungkin bisa sampai 95. Jadi sudah pasti di atas itu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya jauh lebih aman daripada yang 70% herd immunity. Yang kita vaksinasi sekarang adalah 100% orang di atas usia 18 tahun. Dan ini diharapkan pada akhir tahun sudah bisa dilakukan. Pak Budi, optimis ini harus bisa kerja tercapai? keras dan harus optimis. Walaupun keringetan sekali dan pasti akan kerjanya akan sibuk sekali. Vaksinnya efektif apa enggak? Vaksin itu masing-masing beda-beda. Tapi secara umum mereka masih efektif, tapi ada yang efektivitasnya berkurang sedikit. Tapi tergantung jenis variannya. Taruhlah misalnya, apalagi di Eropa kan sekarang sudah masuk third wave ya bahkan, dan kita lihat yang ada varian-varian baru dari Inggris misalnya dan juga dari Afrika Selatan, dan kemudian yang ada pandemic second wave di India. Ini kalau masing-masing negara semua mulai mengurangi pengiriman atau komitmen itu, ini bagaimana worst case scenario-nya khusus untuk Indonesia? Apa plan B-nya? Jumlah penduduk dunia kan 7,8 miliar. Jadi kalau kita ngejar 70%, 5,5 miliar. Kali 2 dosis, 11 miliar dosis. Sedangkan kapasitas vaksin seluruh dunia 6,2 miliar. Itu juga untuk seluruh vaksin yang DPT, kolera, cacar, polio yang kita nggak bisa berhentiin. Jadi waktu itu hitung-hitungannya di seluruh dunia hanya 3,1 miliar lah. Sampai produksi per tahun, sampai pabrik-pabrik baru berproduksi, which is takes time ya. Jadi kalau butuhan 11, ini 3,1 ya 3,5 tahun. Apalagi ditambah dengan negara maju kan ijon duluan mereka belinya. Ada yang 4 kali populasi, 6 kali populasi. Memang yang kejadian sekarang adalah ketimpangan secara global antara negara miskin dan negara maju. Ya. Itu yang menyebabkan sebenarnya geopolitik dari vaksin ini tinggi sekali. Yang bisa produksi vaksin cuma 5 negara. Inggris, Rusia, Amerika, China, dan India. Buat teman-teman ketahui, di Amerika, semua vaksin yang diproduksi di Amerika tidak boleh keluar Amerika sampai vaksinasi selesai. Di Inggris sama, semua vaksin yang diproduksi di Inggris tidak boleh keluar dari Inggris sampai vaksinasi selesai. Tapi kita tahu bahwa AstraZeneca itu pabriknya banyak, nggak hanya di Inggris, ada di India, ada di Korea, ada di tempat-tempat lain. Tapi yang di situ India boleh. Juga sekarang embargo, tapi yang di Inggris nggak boleh. Jadi yang bisa ekspor vaksin sekarang hanya 3 negara. Cina, India, dan Rusia. India begitu naik kasusnya, dia lihat loh, Amerika begitu, Inggris begitu, ya saya juga boleh dong begitu. Ya udah, jadi semua vaksin yang diproduksi di India hanya buat dia. Ya terganggu semua. Bukan hanya Indonesia, negara European Union terganggu, negara-negara Asia juga terganggu, semua negara akhirnya terganggu. Jadi balik lagi memang kompleksitas
tinggi ya, dari sisi geopolitik supply vaksin. Ya, dan kompleksitas tinggi bukan saja dari sisi persediaannya dan geopolitiknya, tapi juga efektivitasnya. Nah ini yang seolah-olah tadi kan disebut, yang negara maju, yang developer seperti Amerika Serikat, mereka punya Pfizer yang katanya lebih dari 97%, dan kemudian Moderna juga tinggi dan lain sebagainya. Sementara yang Sinovac, dan ada dari pejabat China juga yang baru-baru ini mengatakan efektivitasnya lumayan rendah. Nah ini apa implikasinya? Pertama, karena ada varian atau mutasi yang baru, apakah bisa? Karena kita di Indonesia selama ini, ya saya juga Sinovac ya, Pak Budi kan juga Sinovac. Pasti ada kekhawatiran ya, apakah cukup efektif, tapi secara keseluruhan ya dibanding dengan vaksin-vaksin lain, apakah jangan-jangan kita nanti perlu booster ketiga gitu untuk melengkapi yang selama ini mungkin masih dianggap terlalu rendah efektivitasnya. Jadi memang yang pertama ya, ini mengenai varian baru, aku cerita. Jadi vaksin itu mutasinya udah ribuan sekarang, udah ribuan kali terjadi sejak yang pertama kali di Cina ya, di Wuhan. Tapi WHO itu mengkategorikannya menjadi tiga kategori. Yang banyak sekali ribuan itu nggak perlu diperhatikan karena ya normal lah berubah-ubah gitu ya. Tapi dia bilang ini ada 6 yang masuk varian of interest VOI. Artinya apa? Itu mesti kita liatin tuh. Behaviornya, perilakunya mesti diriset. Jangan-jangan nanti jadi mutasi yang berbahaya. Nah yang paling tinggi itu namanya varian of concern atau VOC. Itu ada 3. Nah ini yang varian yang berbahaya. Ini yang benar-benar dimonitor pergerakannya, penyebarannya di seluruh dunia. Dari mana, kemana itu dikejar. Nah 3 itu adalah B117 yang London, B1351 di Afrika Selatan, dan P1 di Brasil. 1 udah masuk ke Indonesia, yang dari London, itu Januari. Ya, ada 10 orang, 6 orang itu transmisi import dari Arab, waktu itu mereka pulang, jadi dibawanya dari Arab tuh. Tapi yang mengkhawatirkan 4 orang itu transmisi lokal. Ya, dari 4 kota di Indonesia. Nah ini yang kita mesti jaga karena mereka ini lebih cepat penularannya. Jangan sampai ini terjadi. Nah pertanyaan yang kedua, vaksinnya efektif apa enggak? Vaksin itu masing-masing beda-beda. Tapi secara umum mereka masih efektif, tapi ada yang efektivitasnya berkurang sedikit. Tapi tergantung jenis variannya. Jadi misalnya Pfizer, Pfizer bagus buat varian London. Tapi mungkin tidak bagus buat yang varian Brasil. Efektivitasnya turunnya lebih banyak. Tapi secara umum WHO sampaikan semuanya efektivitasnya masih cukup baik. Ya, cukup baik kan WHO kasih benchmark di 50% efectivity. Iya, tapi itu kan untuk varian yang belum yang B117 kan, yang kalau efektivitas Sinovac ini masih varian COVID yang selama ini kita kenal. Sinovac di B117 dites di Brasil bagus. Bagus ya. Bagus dia. Tapi ngomong-ngomong kita kan sudah memasuki 4 bulan ya di vaksin. Apakah sudah ada studi mengenai efektivitas dari segi pencegahannya juga dan penularan bagi kita-kita yang sudah divaksin? Sebenarnya studi itu sudah mulai keluar. Yang belum keluar adalah berapa lama masa proteksinya. Karena itu harus menunggu sampai uji klinis tahap 3-nya 100% selesai. Dan itu kemungkinan even buat Pfizer, Moderna yang awal-awal itu mungkin baru selesai di akhir tahun ini. Jadi sebelum akhir tahun ini kita nggak akan tahu, ini sebenarnya secara ilmiah berapa lama sih vaksin ini tahannya, berapa lama vaksin ini tahannya. Tapi uji mengenai efektivitas sudah ada, saya nanti bisa kirim ke Mbak Desi. Misalnya Israel sudah melakukan uji untuk Pfizer, Chili sudah melakukan uji untuk Sinovac. Kita juga baru mulai, cuma sampelnya belum terlalu banyak sebanyak di Chili. Tapi kelihatan efektivitasnya. Di Chili seperti apa? Di Chili yang Sinovac yang saya ingat ya, dia itu mencegah sekitar 80% orang jadi sakit. Jadi orang suka bilang efektivitas 65% itu salah tuh. Orang bilang, 65% artinya orang yang kena, orang divaksin 100 yang antibodinya tumbuh hanya 65%. Itu salah tuh definisinya, nggak gitu tuh. Karena 65% adalah perbandingan yang divaksin dikurangi yang kena yang
Yang divaksin yang kena dibandingin populasi vaksin, kemudian kontrol grupnya, placebo-nya dibagi total. Jadi dia menggambarkan berapa kali kita lebih terproteksi atau lebih kecil kansnya kena. Jadi misalnya 65% itu sama dengan 1 dibagi 1 kurang 65%. Jadi 1 dibagi 0,35% sekitar 3 kali. Jadi Sinovac dengan 65% efektivitas, artinya kita yang disuntik memiliki 3 kali lebih kuat atau chance kenanya tuh lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Artinya tuh begitu. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah disuntik, kemudian mereka ukur tuh masih kena nggak dia. Nah, yang di Chili bilang kalau orang disuntik Sinovac, kemungkinan dia kena dan kemungkinan dia kena, kalau dia kena itu pasti OTG. Kalau dia kena masuk rumah sakit, itu cuma 10%. Dia kena masuk rumah sakit dan meninggal, itu juga sekitar 9%. Ya, jadi Dari paling tidak 100% mengurangi dampak negatifnya. daripada 100% kalau dia tidak divaksin. Ya. Jadi itu memberikan proteksi 90%-an untuk dia masuk rumah sakit dan juga sekitar 90%-an untuk dia meninggal. Nah, satu lagi adalah supaya mempercepat ini kan yang vaksin gotong royong yang bekerja sama dengan Kadin atau swasta. Ini bagaimana? Apakah sesuai dengan target? Mengingat ini yang AstraZeneca misalnya belum masuk. Tapi kalau yang untuk gotong royong kan berbeda kan vaksinnya kalau tidak salah. Jadi Sinopharm vaksin gotong royong di luar yang 4 ini. Nah, itu bagaimana ininya? Ini memang progresnya? lebih di-lead oleh Kementerian BUMN dan Kadin ya. Tapi yang saya terupdate terakhir adalah mereka sudah mendekati Moderna, Sinopharm, Janssen Pharmaceutical, ada CanSino juga dari Cina. Nah, yang saya dengar Sinopharm udah paling dekat. Jadi harusnya bulan depan harusnya udah bisa mulai. Dan itu sangat membantu kita juga ya. Karena akhirnya pihak swasta juga membantu memvaksinasi karyawannya secara gratis. Iya, dan yang merah putih kita harapkan juga tahun depan ya. Ini bagaimana Pak Budi, monitor terus mungkin dari karena yang penting kan seed virusnya katanya sekarang masih paling tidak dari laboratorium sudah diuji. Tahapnya ada 3 bikin vaksin. Pertama bikin seed virusnya atau bibitnya, kemudian bikin drug substance-nya, jadi dia biakin. Kemudian yang tahap yang ketiga ada fill and finish-nya. Jadi yang dibiakin itu diolah sedikit kemudian dimasukin ke botol-botolnya. Yang dilakukan oleh Bio Farma untuk Sinovac itu yang tahap 3 saja. Tahap 1 dan 2-nya dilakukan di Cina. Nah, yang kita ingin lakukan adalah mulai develop dari seed vaksinnya, drug substance-nya, sampai fill and finish-nya. 3-tiganya kita maunya dilakukan di Indonesia. Nah, itu udah ada 7 konsorsium perguruan tinggi dengan lembaga penelitian. Yang terus terang saya lihat yang paling maju adalah Eijkman dengan Bio Farma dan Universitas Erlangga dengan Biotis. Itu yang 2 yang menurut saya paling maju. Ya kita sekarang sedang mempercepat, mudah-mudahan bisa di 2022 lah. Perkiraan saya mungkin paling cepat semester kedua. Kejadian di India naiknya mungkin tinggi sekali, kalau 130.000 sehari, artinya kan dia mesti menyediakan tambahan tempat tidur 26.000 sehari. Sehari tuh nambahnya. Dan ininya mungkin ya 5.000 ICU sehari dia mesti tambah. Itu dia nggak kekejar. Akibatnya orangnya nggak bisa dirawat dan dia meninggal. Takutkan sekarang adalah pandemi gelombang kedua yang terjadi di India. Mereka kalau tidak salah per harian itu bisa sampai 130.000 penularannya. Kalau kita di Indonesia penambahannya mungkin sekarang sudah menjadi rata-rata 5.000-an. 130.000-an dan tentu saja kalau tidak terkendali ini bisa merusak ya apa yang kita bangun selama ini. 127 warga India katanya masuk ke Indonesia. Ini bagaimana Pak Budi tanggapannya, karena ini kan pasti bisa menjadi bom waktu juga kalau kita tidak tanggal 21 tangani. Ada yang masuk, yang saya dengar memang ada sekitar 135 satu pesawat charter masuk dari Chennai gitu ya, dan 125 ada orang India di sana.
Dari 125 ini kita tes PCR, kemarin yang saya tahu itu 12 yang positif. Sehingga kita harus di karantina dan 12-12-nya kita cek genome sequencing-nya untuk tahu dia mutasinya apa. Pak Menko Ekon melakukan press conference dan bilang bahwa semua visa untuk warga negara asing dari India di stop dulu. Penerbangan tetap ada, tapi lebih fokus ngangkut barang. Karena masih banyak barang-barang juga yang kita import dan ekspor dari India. Ya. Dan kemudian kalau warga negara Indonesia yang datang tapi pernah di India dalam 14 hari terakhir, dia harus karantinanya nggak 5 hari tapi 14 hari. Dan dia harus di PCR di awal, dan sehari sebelum keluar di PCR lagi harus dua-duanya bersih. Dan yang ketiga, semua sampelnya nanti akan kita genome sequencing ya, untuk bisa ngelihat mutasinya mutasi yang mana. Tapi ini kan pasti sangat mengkhawatirkan Pak Budi ya. Taruhlah karena di India awal-awal mereka bagus kan, ya, bagus cara sekali, mereka menangani. Tiba-tiba ada ini dari segi sistem kesehatan mereka semua breakdown dan tentu kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia. Apa langkah-langkah antisipatif? Karena salah satu kenapa kita ingin kurvanya itu turun itu supaya tidak keluar dari kapasitas kita untuk melayani pasien-pasien yang sakit. Menghitung kapasitas rumah sakit kita tahu bednya berapa. Ya. Kira-kira menghitung berapa orang yang akan masuk rumah sakit itu sebenarnya udah ada rule of thumb-nya. Jadi Indonesia misalnya sekarang 1,5 juta lah, mungkin sekarang udah turun ke 1,1 juta kasus aktif ya, artinya masih virusnya masih aktif. Itu 20% masuk rumah sakit, 5% masuk ICU. Rule of thumb-nya gitu. Jadi kalau kita 1 juta yang aktif, ya kita butuh 20 ribu bed, 5.000 ICU bed. Kalau 1 jutanya naik jadi 2 juta, dari 20.000 kita butuh 40.000 bed dan 10.000 ICU. Nah itu yang kejadian di India. Kalau tiba-tiba dia naik belum jadi 100 juta, juga, ya, kan? ada tenaga medisnya. Ya. Tapi yang masalah pengalaman saya biasanya tempat tidurnya dan alat kesehatannya, ventilatornya segala macam itu yang masalah. Yang kejadian di India naiknya mungkin tinggi sekali. Kalau 130.000 sehari, artinya kan dia mesti menyediakan tambahan tempat tidur 26.000 sehari. Yeah. Sehari tuh nambahnya. Dan ininya mungkin ya 5.000 ICU sehari dia mesti tambah. Itu dia nggak kekejar. Akibatnya orangnya nggak bisa dirawat dan dia meninggal di situ. Kalau kita di Indonesia misalnya taruhlah tiba-tiba dari kenaikan rata-rata 5.000 per hari menjadi 10.000 bahkan 15.000 per hari, atau misalnya dengan seperti nanti liburan Lebaran dan lain sebagainya menciptakan perfect storm, ini apa kira-kira worst case scenario dan apakah saya, sudah ya, kasar tapi ya Mbak, itu masih kasar nih ya. Hitung-hitungan saya jangan sampai kita di atas 2,5 juta active case. Aktif. Sekarang kan sekitar 1 jutaan. Double ya. Nah, jadi jangan sampai kita kena di atas 2,5 juta. Karena itu membutuhkan 50.000 bed ya, dan sekitar berapa? 2,5 juta kali 5%, ya 12.500 ICU. Itu kalau udah di atas itu susah buat kita. Makanya gimana caranya supaya tidak seperti India? Itu sebenarnya satu aja yang penting dijaga. Protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu disiplin. Atau kalau mau lebih lengkapnya, jalankan protokol PPKM mikro disiplin. Yang paling parah di seluruh dunia, di India, di kita, di Eropa adalah begitu kasus turun, orang merasa letih, kemudian dia off guard. Dia ngerasa tidak ingat, tidak waspada. Kalau Pak Presiden bilang eling non waspada, itu harus terus waspada, alert. Jangan jumawa, jangan ngerasa udah sehat, udah divaksin, kemudian jalan-jalan bebas masih bisa kena. Nah itu yang terjadi di India. Karena vaksinasi mereka kencang sekali kan. Kemudian kasusnya turun sekali. Jadi mereka overconfidence. Mereka off guard, turunin udah merasa ini nggak ada apa-apa, naik lagi. Jadi pesan saya itu aja, tetap hati-hati, disiplin protokol kesehatan dijalankan,
that will save your lives, Iya. your family lives, your neighbor, and all Indonesian Ya, lives. walaupun ya secara realitanya mungkin harus terus-menerus ya Itu diingatkan harus karena diingatkan. jumlah kasus kita Iya. tidak masih belum Ya, kemana-mana. karena itu godaannya masih. besar sekali, Iya. apalagi udah Nah, turun, udah jadi divaksin, wah pede sekali. Jadi ya. sudah betul ini mungkin larangan mudik ini akan cukup efektif menurut Pak Budi, karena saya ingat tahun lalu itu justru ada klaster yang nanti dari mudik, dan juga setiap liburan panjang pasti ada klaster-klaster baru kan. Mudik itu biasanya orang pergi karena mau ketemu orang tuanya. Itu justru berbahaya. Yang Pak Doni omong benar tuh. Kita datang itu bukan menghormati orang tua, malah bisa membunuh orang tua kita. Karena orang tua itu lebih lemah. Dan dari profilnya kita lihat tuh. Dari case fatality rate nasional 2,7, orang tua 4 kali lipat 12. Kalau yang misalnya orang tua yang kena cuma 10% dari populasi, tapi kalau lihat yang mati 50% tuh dari yang mati. Jadi ini yang sangat berbahaya. Ini yang harusnya divaksin duluan. Ya, saya menghimbau tuh benar-benar teman-teman, ayo vaksin orang tua duluan, jangan yang muda-muda gitu kan. Tapi orang tuanya udah belum, neneknya udah belum, tantenya udah belum, karena mereka di rumah kan, udahlah nggak usah, padahal mereka justru yang Tapi berbahaya. apa? Karena target untuk yang lansia ini kan juga belum terpenuhi. Apa kira-kira dari segi mungkin budaya, psikologis, atau kenapa yang Saya lihat membuat nomor satu, mereka kalah bersaing sama yang muda. Saya yakin ya kalau ditanya banyak wartawan, pasti wartawannya muda udah disuntik, belum tentu orang tuanya. Karena mereka kalah agresif. Yang muda-muda kan datang kemana mencari jalan untuk vaksinasi ya. Padahal kenyataannya kalau saya bandingkan misalnya, ini data ya, data yang ada di kita. Orang 18 sampai 30 yang kena, yang wafat tuh 0,2%. Orang tua yang kena 12%. Ini kan 20 kali, 30 kali lebih ini ya. Tapi karena yang muda ini gesit, dia takut, dia kemana-kemana dia dapat duluan, dia lupa tuh ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, dia merasa sehat, dia udah nggak jalanin protokol kesehatan, dia pulang sama ibunya, dia masih bisa nularin kan, walaupun divaksin. Dia nggak akan sakit, masuk rumah sakit, tapi dia masih bisa nularin, wafat ibunya. Iya, tapi mungkin caranya untuk memvaksinasi lansia mungkin harus diubah, jadi harus lebih proaktif lah Sekarang kita tenaga coba di kesehatannya. puskesmas, udah kan? Orang lansia takut di puskesmas. Kita coba sama sekolah-sekolah, alumni-alumninya di Katolik, Teresia, segala macam, terkait kita jalan. Habis jalan kurang juga, kita coba semua gereja, masjid, Dewan Masjid Indonesia, gereja Protestan, coba. Karena mungkin mereka merasa lebih nyaman. Beberapa daerah udah makin lama makin kreatif. Dia datengin, dia kirimin ojek, dia kirimin angkot untuk bawa ke puskesmas ya. Aku rasa emang nggak mungkin bisa sendiri sih. Ini harus ada inisiatif civil society untuk ngerangkul orang-orang tua ini. Kita deketin ada asosiasi Dharma Wulan, Lions Club yang isi orang-orang tua semua. Tapi kalau saya ngerasa ya, orang tua itu juga ada rasa takut. Makanya kita baru jalanin program 2-in-1. Kalau bisa bawa 2 orang tua, yang muda boleh ikut. Karena muda ini agresif sekali Ini juga nyari. pesan mungkin masyarakat ya, harus memastikan Jadi orang tuanya orang juga tuanya, divaksin. seenggaknya orang tua, mertua, tante atau kakek, nenek itu diajak. Nah, tapi kalau schedule khusus untuk yang nanti 18 sampai 59, kapan kira-kira dengan stok vaksin yang ada sekarang secara realistis bulan apa bagi Sebenarnya masyarakat kalau kita umum? lihat dari jadwal ya, orang tua itu diharapkan yang 21,6 juta orang itu selesai di bulan Juni. Sehingga Juli kita bisa masuk. Cuma sekarang ini banyak orang-orang muda yang nggak sabar, dia pengen duluan. Jadi vaksinnya jatahnya kepake buat yang muda-muda ini yang di sini. Karena ada petugas publik kan. Nah petugas publik ada wartawan lah, ada pedagang pasar, ada pariwisata, ada ini kalah balapan orang tua sama itu. Makanya saya ingin berulang-ulang menyampaikan, yuk yang wafat duluan tuh mereka, yang rentan tuh mereka, yang tugas kita melindungi. Mumpung kita lebih kuat dari mereka. Tapi sorry Pak Budi, sebelum kita pindah ke topik lain, belum sampai 3% loh dari populasi kita. Kita sudah akhir April, kalau kita mau 100% bulan Desember, ini betul-betul harus... Saya koreksi ya, 6% dari target. 6%? Karena 6/100 kita ngitungnya. Kita sekarang udah, tapi ini kita suntik hari ini saya lihat tadi 18 juta, orangnya 11 juta ya, 11 juta dari tapi itu kan 181. masih satu yang dosis pertama kan, yang 11 juta. Ya 11 juta itu dosis pertama. Ya, jadi kan untuk itu lagi kan masih. Itu yang sudah dosis kedua sekarang 7 juta. Dari target 181 juta. Pada akhir bulan April. Sampai bulan April. Tapi bukan karena kita nggak mampu nyuntik, karena nggak ada vaksin. Ya, Itu. makanya Itu yang kadang-kadang teman-teman bilang, oh kita pelan.
Pak, kalau kita cepat nggak ada vaksinnya. Memang secara legal kan sebenarnya WNA masih belum boleh masuk, kecuali dengan persyaratan-persyaratan ketat. Nah, kecualinya ini kadang-kadang yang mesti kita jaga. Kadang-kadang lubangnya lebih Ya, besar. iya, lubangnya mesti ya kita Tapi jaga lah, jangan gitu. Iya. Tracing dan testing ini bagaimana sampai saat ini? Masih tetap jalan sesuai dengan target atau bagaimana? Atau orang mungkin sudah mulai kendor atau take it for granted atau tidak terlalu ini masalah Tujuan utama atau target operasi kalau kita setiap pandemi kan udah 10 pandemi kali sejak 100 tahun yang lalu dunia jalankan. Itu satu, menurunkan laju penularan agar supaya jangan di atasnya jangan di atasnya kapasitas kita kan, flattening the curve. Cuma teman-teman satu, gampang aja. Gimana kita mengurangi laju penularan agar jangan lebih besar dari kapasitas kita melayani. Pak, kenapa nggak kita matiin aja? Karena nggak mungkin mati. Ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang udah 50 tahun nggak hilang-hilang kayak HIV. Jadi ya, itu nggak mungkin lah. Kita yang penting kita kurangi supaya bisa di treatment. Strateginya 4 udah dikasih sama WHO. Ya. 1, sistem kesehatan, protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu yang nomor 1 disebut itu. Nomor 2, diagnostik. Jadi testing, tracing, sama isolasinya. Itu balik lagi tujuan sama. Cepat kita lihat, kalau lihat dia pernah kontak siapa aja, tes, kalau ternyata dia positif, isolasi. Supaya mengurangi laju penularan. Itu tujuan itu. Yang ketiga, vaksinasi. Jadi vaksinasi is not the only one. Itu 1 dari 4. Protokol kesehatan, diagnostik, testing, tracing, isolasi, dan vaksin adalah 3 strategi yang diarahkan ke orang sehat. Ini kan subjeknya orang sehat. Baru yang keempat, strategi therapeutics. Kalau dia udah sakit, masuk rumah sakit, strateginya gimana? Rawat, bednya cukup, dokternya ada, clinical pathway seperti apa, obat-obatannya apa aja, alatnya apa aja. Nah, 4 strategi ini harus dijalankan berbarengan. Dan itu guidelines WHO sudah ada, dan itu yang kita jalankan. Ya, itu dijalankan semuanya. Ya, karena sekarang kita kan selalu vaksin, tapi vaksin kan lebih dipusatkan untuk orang sehat. Ya, karena sekarang nanya itu, padahal harusnya yang ini kalau ditanya. Sekarang justru yang sakit, kita kan sudah 1 tahun lah istilahnya, mungkin sudah lebih kenal lah dengan ciri-ciri dan karakteristik dari virus ini. Ada perbaikan dalam penanganan pasien supaya kasus fatalitasnya juga semakin lama semakin menurun. Kalau tidak salah, kita sekarang 44.000 ya kasus yang meninggal ya. Idealnya kan tidak ada lah istilahnya yang meninggal. Mungkin nggak ada, ya, mungkin ada sedikit, tapi ya, sedikit. Tapi jangan terlalu tinggi. Ini tinggi. Ada ini perbaikan. Jadi yang pertama, sebenarnya virus ini tidak semematikan banyak penyakit pandemi lain. Demam berdarah atau kolera atau HIV, sebenarnya Ebola ini ganas sekali. Nah, sekarang itu merupakan satu strategi yang namanya therapeutics ini. Teman-teman, obatnya kira-kira 3 lah. 1 antivirus supaya kontrol virusnya, antibiotics, sama anti-inflamasi. Karena virus itu masuk ke paru, nanti parunya meradang, dan matinya tuh bukan gara-gara virusnya orang tuh. Gara-gara ini meradang, inflamasi, dia darah putihnya merespon, responnya terlampau besar, namanya cytokine storm, dan ini yang mematikan organ-organ kita yang lain rusak. Jadi sebenarnya matinya bukan karena virus ya, karena respons imun dari tubuh kita yang namanya cytokine storm. Nah, antivirus ini pertama yang dipakai, saya ingat tuh bulan Maret, Dr. Erlina Burhan dari Rumah Sakit Persahabatan, dia bikin resepnya. Antivirusnya namanya oseltamivir, pakai vir semua nih, atau Tamiflu namanya, produksi dalam negeri. Ininya pakai azithromycin, itu antibiotiknya. ya. Anti-inflamasinya pakai waktu itu dexamethasone atau apa saya lupa tuh. Jadi kayak corticosteroid biasa dipakai. Nah, saya kasih contoh. Antivirus itu berkembang dari oseltamivir ke favipiravir atau namanya Avigan. Pernah dengar nama Avigan ya? Itu merek dagangnya. Tapi merek ini Avipiravir kemudian berubah menjadi remdesivir. Itu pergerakannya. Makin lama makin efektif. Ya, kemudian yang anti-inflamasinya itu dulu pakai dexamethasone,
Tapi sekarang orang udah lihat, oh inflamasinya itu gara-gara sitokin storm mesti dilawan dengan obat-obat yang masuk kategori anti-interleukin 6 atau anti-interleukin 1. Itu ini istilahnya. Keluar yang namanya Actemra, ada yang namanya Gamaras, ada yang namanya treatment plasma convalescence, ada yang nama treatment yang Trump dikasih itu monoclonal antibodies yang dibikin sama Regeneron, ada startup di Amerika. Jadi memang berkembang. Saya bilangnya ke teman-teman gini, ya demam berdarah deh. Kalau kena 100 tahun yang lalu, 95% you will die. Karena kita nggak tahu ngurusnya gimana kan. Itu sama, COVID kena bulan Maret tahun lalu, well, your chance to die is very very big. Gitu kan. Kalau kena sekarang, ya jauh lebih kecil. Karena kita udah tahu perkembangan istilah dokter tuh clinical pathway-nya. Jadi pada saat mereka masuk, di tahap ini jangan kasih Actemra, ini kasih antivirus. Tapi udah masuk ke sini jangan dikasih antivirus, ini dikasihnya ini. Itu mereka udah tahu kapan masuknya. Yang namanya koktail itu yang di ujung tuh, itu polyclonal antibodies. Jadi kayak si Trump pada saat sakit supaya sitokin storm-nya tidak terlalu ganas, unsur-unsur kimiawi seperti anti-interleukin 1, 2, 3, 4 itu mesti diredam supaya tidak mengeluarkan respon antibody. Nah itu dicampur tuh. Mixture of monoclonal antibodies. Dan Pak Budi sendiri melihat ini kasus fatalitas juga semakin menurun. Sebenarnya perawatan rumah sakit makin pintar-pintar sekarang, walaupun belum standar. Itu tugasnya saya untuk memastikan seluruh rumah sakit di Indonesia tahu standar treatmentnya seperti apa, kemudian mereka dilengkapi juga dengan obat dan alat medis untuk bisa lakukan itu. Iya, dan dari segi peralatan ICU, ventilator dan lain sebagainya untuk Indonesia sudah cukup, sudah memadai. Iya kayak dulu kita kecuali kalau ada kecuali kalau naiknya kayak gitu ya. Jangan sampai di atas 2 lipat. juta deh. Saya rasa mudah-mudahan kita bisa tetap kena di 1 jutaan, malah kalau bisa tapi turun berarti 1 bordernya jutaan. betul-betul harus diperketat. Nah kita lihat kan masih penerbangan internasional atau masih bisa lolos dan lain sebagainya. Mungkin ini yang harus ada ini Pak Budi, koordinasi terus-menerus ya dengan Menteri Perhubungan, dengan imigrasi supaya menjagalah. Memang secara legal kan sebenarnya WNA masih belum boleh masuk, kecuali dengan persyaratan-persyaratan ketat. Nah, kecualinya ini kadang-kadang yang mesti kita jaga. Kadang-kadang lubangnya lebih besar. Iya, lubangnya mesti ya kita jaga lah, jangan gitu. Tapi ini kan mengkhawatirkan Pak Budi ya, karena dampaknya kalau misalnya ya ternyata mereka juga membawa virus dan ternyata variannya juga vaksin kita kurang efektif. It's pretty scary thought ya. Ya kalau saya lihat yang positifnya aja, gimana cara menghindar? Itu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi prevention is better than cure. Jadi mau tidak mau protokol kesehatan ini masih terus menerus ya kita lebih lakukan. baik, lebih murah. Kita semewah-mewah rumah sakit, siapa sih yang pengen di sana, kita pengen di rumah sendiri. Dan saya bilang, kalau preventionnya COVID, vitamin C, vitamin D, wearing mask, running shoes untuk hidup sehat. Nggak sampai 1 juta sebulan. Begitu kena masuk, tahap awal mesti remdesivir puluhan juta. Tahap akhir kena Actemra ratusan juta. Ya ngapain, ini mahal kan. Nah 2 itu urgent and important. Kenapa Presiden bilang, kalau ini nggak beres, apapun ekonomi nggak bakal bisa beres. Jadi Pak Budi konsentrasi dulu kedua itu. Ya. Vaksinasi sama atasi pandemi. Belum selesai itu, belum selesai. Beliau kasih yang ketiga, lakukan reformasi kesehatan. Dari segi kesehatan kita secara keseluruhan ya mungkin karena gaya hidup dan juga macam-macam kita di daerah tropis. Setahu saya untuk tahun ini anggaran untuk kesehatan itu naik dari 169 triliun menjadi 254 triliun. Pak Budi mungkin bisa petakan sedikit ya bagaimana alokasinya dan kira-kira kalau yang untuk vaksin diambil dari anggaran sini atau mungkin ada lagi yang disisihkan just in case. Jadi anggaran kesehatan yang anggaran Kemenkes asli itu 85 triliun. Cuma dari 85 triliun ini sekitar 46-47 itu untuk bayarin BPJS. Jadi anggarannya kita sendiri sih cuma 40-an sebenarnya. Nah kemarin ditambah 131 triliun khusus untuk COVID.
Jadi 131 itu khusus untuk COVID. Nah kalau ditanya gimana nih mengenai strategi kesehatan Indonesia, ya, saya cerita sedikit. Saya waktu diminta sama presiden, saya bilang, Pak, saya bukan orang kesehatan. Iya. Tapi orang itu nggak sih? Iya. Tapi saya udahlah. Ini karena ini doing good for other people, saya punya passion ya di situ. Dia minta tugas nomor 1 jalanin vaksinasi, clear. Kenapa jadi kemudian saya terus vaksinasi, tugas saya itu. Nomor 2 atasi pandemi ini. Nah 2 itu urgent and important. Yeah. Kenapa presiden bilang kalau ini nggak beres, apapun ekonomi nggak bakal bisa beres. Jadi Pak Budi konsentrasi dulu kedua itu, ya. Vaksinasi sama atasi pandemi. Belum selesai itu, belum selesai. Beliau kasih yang ketiga, lakukan reformasi kesehatan. Aku ngobrol, aku ngerti, Pak Presiden bilang ini kesempatan yang pas. Saya kan di perbankan, saya ngadepin krisis besar kayak gini kan udah 3 kali, 98, 2008, 2013. Pasti Mbak Desi juga ingat. Tiga-tiganya itu disebabkan oleh krisis keuangan. Sekarang bedanya krisis ekonomi disebabkan oleh krisis kesehatan. Ya. Jadi saya bilang jangan sampai kita bikin policy response salah. Karena kita ingatnya kan 3 tahun yang lalu ini. Nah 98 apa yang terjadi? Di setiap krisis Indonesia tuh did major reform. Berhasil. Saya di perbankan, 98 habis krisis. Dirombak tuh namanya perbankan Indonesia tuh, aturannya segala macam jauh lebih ketat dan jauh lebih sehat juga. BI dikeluarin tuh dari pemerintah kalau kita ingat kan, itu kan major transformation kan. Akibatnya apa? Kita lebih bagus. Pada saat 2008 2013 perbankan Indonesia lebih kuat. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi Pak Jokowi bilang do a major reform di kesehatan. Pak Jokowi punya 5 RPJMN, ada 5 tujuan. Itu saya pegang terus lah. Tapi saya lihat major reform apa yang harus terjadi. Ketemu sama ketua asosiasi, kita dengerin aja. Nomor 1 yang mesti di reform, itu primary care. Puskesmas lah. Kenapa? Karena saya namanya Menteri Kesehatan, saya lihat kan anggaran saya. Saya lihat waktu saya di-spend. Hampir 90% anggaran dan waktu di-spend itu dipakai untuk mengobati orang sakit. Curing sick people, bukan menciptakan orang sehat. Developing healthy people. Curing sick people, rumah sakit. Oh banyak duit yang menarik bisnisnya. Building healthy people, puskesmas. Nggak menarik, kecil, receh, banyak gitu ya. Coba saya bilang, loh namanya saya kan kalau nggak salah Menteri Kesehatan ya, bukan Menteri Kesakitan. Gitu kan. So my job and my budget should spend more here. Ini jauh lebih murah. Tadi kan saya udah kasih contoh. And ini jauh lebih important sebenarnya. Karena orang jadi lebih produktif. Kalau Mbak Desi sakit kan, you are not productive. Economically is very ugly. Jadi harusnya kita fokus ke kesehatan. Gimana caranya makan yang baik, jangan ngerokok, olahraga yang sering, testing dan screening yang baik. Misal mohon maaf, cancer. Cancer tuh wanita tuh paling banyak mati. Cervix and breast. Medical check up. Itu kan harus medical check up. Vaksin Kenapa? anak-anak. Ya, vaksin PVC, yang cervix itu ada vaksinnya. Kenapa itu nggak dikasih? Oh kita tunggu dulu aja Pak, nanti udah cancer. Itu gaya Amerika. Dia mahal. Ngebesarin bisnisnya rumah sakit sama farmasis. Tapi harusnya kan divaksin sejak awal dong. Lebih murah. Dan itu melindungi selama puluhan tahun. Sementara harga obat semakin lama semakin mahal. Ini mahal. Padahal biaya perawatan sangat mahal. Nah ini kan masalah education, masalah sanitasi, masalah kemudian testing, screening, itu yang banyak. Dan dikerjakannya harus di puskesmas, karena harus ke ibu kan, ke lingkungan keluarga kan. Nah itu yang memang part of my major reform yang harus dilakukan. Fokusnya ke sana. Tapi jadi berarti harus kerjasama dengan dengan kementerian lain. Iya, Yang kedua kan saya ada 6 nih reformnya, mudah-mudahan kejar nih. Yang kedua adalah reform dari sisi rumah sakit. Harus lebih accessible, lebih efisien dan efektif. Ya karena rumah sakit Jakarta sama Rote bisa beda tuh ya. Nah, reform yang ketiga adalah reform pada saat emergency kayak sekarang. Pandemi atau natural disasters. Indonesia itu banyak banget natural disasters ya. Kita harus punya respon. Saya kasih contoh gini, sekarang masalah apa? Dokter kurang, perawat kurang. Aku bilang gimana sih ini? Kalau ABRI itu kalau perang, dia punya
cadangan, cadangan militer. Jadi begitu perang, wah orang-orang itu udah dilatih bisa langsung nambah. Jadi yang 300.000 tentara jadi 1 juta. Kenapa kita nggak bikin tentara cadangan kesehatan gitu kan? Jadi begitu pandemi datang, orang-orang ini bisa dilatih. Itu kan bisa kita tiru aja sistemnya. Nah kayak gitu resiliensi itu jadi nggak terjaga. Yang keempat reformnya itu dari sisi pembiayaan. BPJS itu negatif terus. Dan apakah itu the best bisa servicing our people? Enggak. Pemerataannya gimana? Itu banyak mesti perbaiki ke sana. Yang kelima yang mesti direform itu orang. Dokter kita tuh kurang terus. 0,4 per 1000. Negara maju bisa 3, bisa 4. Aku lihat 5 tahun yang lalu gimana? 0,4. 10 tahun yang lalu gimana? 25 tahunnya ya. Gimana? Masa udah 50 tahun Indonesia begitu nggak beres-beres, satu masalah ini dokter kurang. Belum lagi masalah distribusinya ke daerah-daerah. Yuk kita beresin dong reform tenaga kesehatan ini. Dan yang keenam reformnya di teknologi dan digital. Karena dengan big data, artificial intelligence, si Internet of Things, itu will change the landscape of how health industry will be delivered. Kira-kira low hanging fruitnya, kita mulai dari BPJS ya, karena ini kan program yang sudah mulai berjalan dan sekarang mungkin orang sudah menganggap bahwa it's their right. Padahal kalau kita lihat di negara-negara seperti Amerika Serikat, mereka tidak memiliki this universal healthcare system. Ini kan sangat meringankan. Hanya ini kan menjadi beban terhadap anggaran. Ini bagaimana untuk mereformasi BPJS tanpa mengurangi lah hak yang masyarakat sekarang merasa harus mereka miliki. Ini sekarang lagi jalan ya, saya harapkan nanti Juni itu selesainya ya. Tapi kalau aku lihat BPJS ini hebatnya, nggak semua negara punya universal health coverage sebesar ini loh. Ini 222 juta single. Luar biasa. Bagusnya dia di apa? Jadi standar treatment sama pricing itu dijaga sama dia kan. Orang nggak bisa ngaco-ngaco lagi kasih harga berapa. Apa yang mesti diperbaiki? Ini kurang. Kenapa kurang? Menurut saya ya. Karena cakupannya dia terlampau luas. Jadi mulai dari pencegahan sampai sakit kanker segala macam luas-luas. Kalau cakupannya luas, menurut saya itu dikasih ke orang miskin. Mbak Desi janganlah. Mbak Desi kasih yang basic aja BPJS. Jadi kalau mana-mana ada basicnya. Tapi kalau dia mau dapat treatment cancer, treatment lain, dia top up sendiri dong. Karena yang ngiur kan semua rakyat Indonesia. Boleh kan saya bilang gitu kan? Ya, saya bilang harusnya BPJS itu kasih jangan luas, kasihnya sempit aja, basic. Kalau sakit pilek apa segala macam. Ini untuk seluruh orang. Kalau untuk yang dalam itu kasih ke yang miskin-miskin. Jadi miskin, treatment cancer, cuci darah, segala macam boleh. Ya Bu disadikin janganlah bayar sendiri asuransi swasta. Nah jadi, ini implikasinya akan mengurangi beban anggaran ya yang dikeluarkan untuk BPJS. Aku bilang, kalau aku nggak berani ngurangin beban nanti ditagih sampai Ibu Menkeu kan. Akan mengalihkan beban menjadi lebih proper. Jadi kalau bisa jangan mengurangi coverage-nya, tapi orang yang miskin itu ditinggikan karena mengurangi jasanya ke orang yang mampu. Orang yang mampu beli dari swasta aja asuransinya. Ini menarik sekali. Ini strategi ya sebagai untuk bagaimana Indonesia idealnya mereformasi kesehatan itu. Low hanging fruit yang bisa dilakukan 3-4 tahun dari sekarang dan juga tantangan terbesar. Kenapa reformasi ini selama ini agak sulit sekali untuk dilakukan di bidang kesehatan, Pak Budi? Low hanging fruitnya saya mau konsentrasi ke primary care. Karena membangun orang sehat itu pekerjaan yang sangat ideal, jauh lebih murah, dan lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat. Bagaimana melakukannya? Kita harus revitalisasi fungsi dari puskesmas dan melakukan edukasi hidup sehat yang lebih baik ke masyarakat. Dan sekarang orang ingin kok mereka hidup sehat. Itu lebih personalize, udah jadi gaya hidup orang-orang sekarang. Ya, dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, lembaga lain, Pak Budi. Itu harus dengan BKKBN, dengan pemerintah daerah, dengan civil societies, dengan private sector itu harus. Nggak mungkin kita kerjaan sendiri. Dukungan dirasakan, mendapat dukungan dari semua orang pengen hidup sehat, Mbak Desi pasti ngerasain. Semua orang pengen hidup sehat. Semua orang pengen hidup sehat. Ini become more lifestyle orang untuk hidup sehat sekarang. Mungkin ada satu pesan buat audiens kita kira-kira apa? Kita masih dalam masa pandemi, kesehatan itu penting. Jangka pendek, saya rasa tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Kemudian dukung pemerintah. Nggak mungkin kita bisa lakukan ini sendiri. Kita harus bersama-sama. Ya. Nggak mungkin Kementerian Kesehatan secara eksklusif, tapi harus inklusif dengan civil societies, dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta.
Dan kita harus menjadikan ini bukan sebagai program tapi gerakan, di mana kita memanfaatkan seluruh modal sosial yang dimiliki bangsa kita untuk bisa mengatasi pandemi ini. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih banyak Pak Budi dan atas waktunya, atas insight-nya luar biasa. Masih banyak pertanyaan saya tapi Pak Menteri sibuk. Jadi kita akhiri untuk saat ini. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Tadi ingat pesan Pak Menteri, menjaga protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Sekian, terima kasih. Stay safe. Bye-bye.